Sakit banget iya, terus sedih iya, kayak putus asa juga iya. Pas di kampung gitu, karena pulang nggak kuat di sini kan, nggak bisa berobat kemana-mana, belum tahu teteh juga. Desember itu tuh udah di sini sampai keluarga udah ngajiin Yasin juga, udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah kayak pamitan juga, udah minta maaf sama keluarga juga. Orang tua juga udah ya udahlah, maksudnya kalau misal mau pergi gitu. Apa yang nggak teraba, nggak terdeteksi di sininya, benjolan yang melintang ke sini, benjolan yang dimanapun itu nggak terdeteksi sama CT scan sama endoskopi. Pas ngecek di sini tuh kayak ya memang nggak ada, diraba-raba memang nggak ada. Tapi giliran dokternya udah pergi ya, udah pergi, ini muncul lagi. Sampai berdebat terus itu sama dokter, katanya nggak ada. Kalau misalkan itu penyakit, harusnya standby di sebelah kiri. Karena sakitnya memang di sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis, kumaha daramang. Alhamdulillah, hari ini spesial lagi untuk semua sahabat mistis yang nonton acara Ria Puspita Official. Saya dan tim mengundang salah satu pasien saya, kita sebut saja Elin. Kali ini pasiennya sebenarnya sudah cukup lama kenal sama saya, tapi ada beberapa miskomunikasi karena dulu Elin berkomunikasinya bareng sama Om Vicky, jadi nggak ada tersalurkannya ke saya, penyampaiannya apa ke saya. Nah, pengobatan kali ini kita ulang ke Elin karena memang harus sekali lagi Elin ketemu. Yang pertama tidak ada kamera, yang kedua ini baru Teteh pakai kamera ya Lin ya. Iya. Buat semuanya sahabat mistis, jangan lupa di subscribe, like, share dan komen. Kalau kalian mau nonton pengobatan, mau nonton lagi penelusuran atau podcast misteri, tolong komentar. Ada nggak dari kalian yang punya narasumber, terus punya ide-ide kreatif? Tag di komentar, simpen dulu, nanti kita screenshot. Kita ajukan ke tim semuanya, kalau udah ready oke, kita tayangin. Yang kalian minta udah saya wujudin kemarin Salwa. Sekarang ada Elin. Kita doakan semuanya yang di sini sehat selalu. Amin. Terus semoga penyakitnya diangkat sama Allah. Karena saya cuma perantara dari Allah. Oke, Elin sehat. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah, jangan tegang ya. Iya. Tenang ya. Udah berapa lama Elin sakit kayak gini? Februari ini 2 tahun. 2 tahun, jadi udah 2 tahun ngalaminnya. Iya. 2 tahun rasanya kayak gimana tuh Lin, biar semua sahabat mistis tahu. Rasanya nano-nano ya. Waduh. Iya, campur aduk. Sakit banget iya, terus sedih iya, kayak putus asa juga iya. Pokoknya campur aduk banget. Nggak Oke, bisa. nanti Elin akan ceritakan ke sahabat mistis semuanya. Awal datang itu rasanya kayak gimana sampai Elin udah bisa jalan, bisa lagi beraktivitas. Nah, ini pengobatan kedua mungkin tidak terlalu ekstrim kayak yang pertama. Kalau ditanya kenapa Teh, kok nggak ditayangin, dulu belum punya Ria Puspita, masih punya yang YouTube sebelumnya, dan Elin belum siap untuk kita publish atau kita videokan atau kita share untuk masuk ke konten saya ya. Iya. Oke, kita nggak usah lama-lama deh, karena waktunya juga udah terlalu sore nih. Yuk, sini Elin, nih ada aku. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya kamu enakan ngadep belakang aku dulu. Aku tes belakang dulu.
ngisi dulu energinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ah. Ay. Astagfirullah. Allah. Istighfar. Astagfirullah. 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 Allahumma sholli ala sayyidina. Astagfirullah. Ya Allah. Astagfirullah ya Allah. Astagfirullah. Allah. Ya Allah. Istighfar ya. Astagfirullah ya Allah. Oke, ke depan sini sayang. Nah, ini buat sahabat misi semuanya yang aku pakai, tetap aku pakai minyak kelapa buat tanganku biar tidak melukai Elin. Ada kelapa hijau yang seratnya merah, itu untuk detox badannya Elin yang setelah dipegang biar nggak terlalu sakit. Nanti juga ada mandi air kelapa, kita minta sari dari kelapanya aja. Jadi di sini tidak ada bahan-bahan lain di luar bahan alami. Dan yang paling penting, obat yang paling mujarab itu doa. Oke, kita lanjutin lagi ya. Nah, ini untuk megang Elin ya, majuan lagi sayang. Kamu pakai daleman kan? Pakai basic? Iya. Pakai legging. Oke, teteh ngambil perut ya. Allah. Allah ya Allah. Bismillah. Ya. Ay Allah, astagfirullah. Allah. Sakit. Terus tangan saya ngapain ngusap-ngusap doang kan? Harus dikasih tahu ke teman-teman nanti Teh Ria ngapain tuh. Tangannya cuma ngusap-ngusap aja, nempel aja. Kalau nggak kuat tiduran aja Neng. Tiduran aja. Iya, nggak perlu pakai bantal. Aku tahu kamu nahannya nggak kuat kan. Selanjaran. Nggak, selanjaran. Allah. Astagfirullahaladzim. Allah. Astagfirullah. Ya Allah.
Astagfirullah. Ya Allah, astagfirullah. Oh. Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullah. 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 Oh, ya Allah, ya Allah. Astagfirullah. Ya Allah. Step 1 sudah kulakukan. Ntar dulu. Oke. Yang lain nggak bisa ngeliat ya karena ini dalaman. Ini ya. Iya sih. Ini ya. Di sini. Iya ini. Oke. Jadi kalau perabaan tangan di perutnya si Elin itu besar kayak ada telur bebeknya, tapi sudah ke medis tidak ada apa-apa ya Lin ya. Nggak Nah, terdeteksi. Nggak ada deteksi, udah USG, udah yang lain, pokoknya sampai endoskopi pun nggak ada di situ apa benjolan itu cairan kah, atau ada yang luka, atau ada yang pembengkakan atau apa, itu nggak ada. Makanya Elinnya bingung mau kemana lagi, mau kayak gimana lagi. Oke, kita doain aja sama-sama buat semua sahabat mistis yang nonton kali ini pengobatan Elin. Semoga Elin diangkat penyakitnya, semoga apa yang kita mau, kesehatan, rezeki, semua sama Allah dinaikkan, yang sakit disembuhkan, dan buat Elin dikasih kesabaran. Kakinya sakit banget ya Lin, kalau jalan ya? Iya, gampang capek. Oke. Oh ya Allah, sakit banget. Astagfirullah. 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 Oh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kenapa nih? Sakit banget deh. Bismillah. Ya Allah, astagfirullah. Satu. Astagfirullah. Ya Allah.
Oh, ya Allah, astagfirullahaladzim. Allah, ya Allah. Astagfirullah. Allah, astagfirullah. Nah, istighfar. Istirahat dulu. Jadi benjolannya ini nggak netep di satu tempat. Jadi kalau misalnya dipegang itu dia ada di titik perut sini, ntar dipegang lagi ada di sini. Dia kayak muter ya, Lin. Kadang di sini. Iya, jadi dia nggak netep di sini gitu kan. Kalau misalnya penyakit itu kan kayak bengkak, ya dia di posisinya di situ ya bengkaknya di situ. Kalau ini nggak, dia muter. Kayak kemarin aku pegang pertama kali nggak di sini ya, Lin, ada di sini. Enggak. Terus dia jalan lagi ke sini. Pindah, iya. Yang kamu bilang nggak bisa napas teh, nggak bisa Iya, napas. susah. Dia jalan. Nah makanya pas di dokter pun bingung. Itu nggak ada. Di ronsennya nggak ada. Sampai dia mau MRI, kata dokternya tadi deh sekali lagi coba ronsen, akhirnya MRI nggak ada. Iya, di CT scan 3 kali nggak ada. Nanti juga setelah ini aku tetap rekomendasikan untuk Elin harus tetap ke medis karena biar dilihat sama dikasih obat juga biar vitaminnya juga masuk, karena Elin sempat naik sampai berapa kilo tuh habis pengobatan pertama. Terus ini karena harusnya datang lagi ke saya, tapi karena ada miskomunikasi sama mantan manajer saya Vicky, mungkin kalian udah pada tahu kasusnya apa. Jadi Elin ini terlupakan lagi. Harusnya jadwalnya ada 3 kali balik ya, Elin ya. Iya. Ini baru sekali doang. Terus yang kedua kalinya megang itu udah sembuh, cuma kita mandi doang ya, Lin ya. Iya, Yang betul. kamu sama suami. Iya. Itu udah bisa jalan. Udah bisa di jalan. kereta juga di stasiun udah bisa ke sini. Iya. Yang tadinya takut pingsan, enggak, jalannya juga udah enak. Terus ada ngeluh teh sekarang jadi makannya banyak nih, jadi mulai berisi. Nah, ini kenapa aku undang lagi? Karena aku lihat memang Elena harus ada stepnya. Di sini pengobatan tidak ada yang instan, tidak ada yang datang sekali terus langsung sembuh. Karena semua itu tergantung Tuhan ngizininnya kayak gimana. Ini kan bukti dari sebuah ujian. Ujian siapa tahu menggugurkan dosamu. Amin. Ya. Iya. Kita nggak usah mikirin yang aneh-aneh dulu. Iya. Yang penting sembuh, Allah ngizinin sembuh, Allah kasih sembuh ya. Iya. Semangat ya, Lin. Semangat. Tahan untuk sakitnya hari ini. Bismillah. Astagfirullah.
Allah, Allah ya Allah, ya Allah. 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 Ya Allah. Bismillah. Istighfar. Tenang dulu, soalnya mau disuruh duduk minum kelapanya. Istighfar dulu. Bismillah. Oke. Oke, udah. Bismillah. Baca syahadat 3 kali, Al-Fatihah 3 kali, Bismillah, baru minum pelan-pelan. Bisa? Lagi. Enggak kuat. Yuk.
Kamu masukin dulu yang kanan. Baca syahadat 3 kali, Fatihah 3 kali. Kalau udah ngangguk aja. Ya, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq 3 kali semua. Udah Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq. Baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 13 kali, tapi tangannya sambil diputar. 13 kali. Ya Allah ya Rabb, ikutin. Ya Allah ya Rabb, Ya Allah ya Rob, kalau semua penyakit kalau semua penyakit dan ujian di hidupku karenamu untukku, sembuhkanlah ya Allah, angkatlah ya Allah penyakitku, ya Allah. tapi ya Allah, Kalau semua penyakit dan ujian di hidupku karena perbuatan orang zolim, karena perbuatan orang zolim, karena perbuatan orang batil, kembalikanlah ya Allah, pulangkanlah ya Allah, minta sama Allah, doa kalau udah bismillah terus ditiupin. Bismillah. Tiup. Sudah, duduk dulu. Aku masuk dulu mau ke dada kamu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah. Aduh, ya Allah. Allah. Boleh. Ini ada ini ya. Boleh sering dulu.
Ya Allah. Masih sakit? Coba pegang aja. Istighfar. Ayo bangun. Coba berdiri. Ayo. Ayo dong. Coba ya. Udah mendingan teh. Jalan dari situ ke sini. Udah mendingan. Tadi sakit banget. Enak? Udah? Nggak sakit tadi kan? Aku cari aja. Mana? Tadi ngeganjel di sini ya. Harus kuat. Kuat teh. Kuat. Doain teh sembuh teh. Bismillah. Insyaallah sembuh. Sembuh sakit. Allah yang punya. Ya, minta sama Allah. Sabarnya ditambah lagi. Ibadahnya dibagusin lagi ya.
ganjel kan? Nah, udah nggak ada yang ganjel tuh, udah nggak sakit tuh. Oh, ini sini biar bisa enak jalannya. Tabur dulu sahabat mistis. Biar Elinnya relax, walaupun dia hangu-hangu aja nih sakit. Aduh. Jadi tadi kan awal Erlin datang itu bilang masih ada yang ganjel katanya di atas kemaluannya dia, tepatnya di bawah udelnya dia. Nah kita coba buat tarik itu apa, ternyata itu gumpalannya itu nggak berbentuk daging ataupun air, tapi dia cuma energi aja yang sebenarnya kalau banyak orang bilang itu halusinasi kali teh, ya orang yang dibuat sakit memang begitu rasanya, tapi bisa disentuh. Bukan cuma sama Elin aja, saya juga bisa nyentuh itu, memang ada benjolan. Saat kita coba buat kurangin energi dari yang ada di perutnya dia kita keluarin, itu rasa sakitnya 2 kalinya orang melahirkan. Jadi kalau buat teman-teman atau sahabat mistis yang udah tahu rasanya melahirkan ini 2 kali. 2 kali benar-benar 2 kali rasanya melahirkan. Dan saat narik ke dadanya karena dia mau coba lari ke atas biar dia nggak ada nafas, kita cegah nih, saya tarik ke bawah lagi buat dikeluarkan. Nah itu sakitnya kayak narik napas kayak mau dicabut nyawa, makanya dia sakit banget rasanya. Mungkin saya belum pernah dicabut nyawanya, nauzubillah min dzalik, jangan dulu ya Allah. Tapi ini rasa di badannya itu sakit banget, nggak bisa napas sampai ke tenggorokannya. Nah, kenapa teh mencetnya di sini? Karena di sini itu dia nggak bisa jalan, kayak ada yang ganjel di sini Alin ya. Iya, Kayak ada yang ganjel, jadi kalau jalan itu sulit. sulit, Nah, berat. ini kita tarik dulu di sini. Kalau apa sih teh yang ditarik ya ini sebuah energi aja. Karena Elin bukan seperti orang diguna-guna yang bisa kesurupan tiap hari atau diganggu makhluk halus. Erlin ini yang dimau sama orang di sana atau orang jahat ini pengen bikin kehidupan Erlin itu tidak baik-baik aja, mulai dari ekonomi, kesehatan, terus pandangan matanya dia itu kalau misalnya ngelihat orang lain seperti was-was dan curiga, karena Elin tahu siapapun yang baik sama dia pasti ngenain badannya. Nah, kayak gini, nggak bisa jalan, nggak bisa gerak tadinya, ini udah mulai enak banget Elin, terus datang ke sini lagi tinggal yang ganjel-ganjel aja nih. Nah ini udah dicabut, mudah-mudahan abis ini udah bisa jalan kembali normal, badannya juga gemukan lagi, Amin. mau makan, nggak ada benjolan lagi. Tetap ya Lin, Iya, setelah ini 1 minggu setelah dari tempat teteh coba ke medis, Iya. biar ada gak di dalamnya ada luka nggak? Takutnya ada luka karena kamu jarang banget makan, susah Iya. makannya, sekalinya makan cuma dikit aja. Nah, kita mengantisipasi itu karena tetap harus ke medis juga sayangnya. Iya. Oke, ini pengobatan ini cukup sih sebenarnya sudah, karena tadi penarikannya sudah cukup kuat banget, karena ini nggak pakai step saya sama Elin. Kalau yang lain dari yang energi rendah terus ke tinggi, kalau ini nggak langsung saya tinggiin karena Elin udah tahu tangan saya kayak gimana. Ini tinggal pemulihan dulu karena kayak orang abis diurut masih ada jarum, kita Iya. bikin Elin agak rileks sedikit dulu. Halo, assalamualaikum. Nama saya Elin. Saya dari Grogol. Pertama-tama sih itu ya cuman kayak sakit biasa ya. Maghrib itu mau sholat, tiba-tiba tuh sakit. Nah dipikirnya itu kan besoknya bakalan sembuh. Nggak taunya tuh berlanjut terus. Terus pas rebahan kayak ada benjolan kecil ya. Awalnya kecil segini. Seminggu kemudian aku cek ke dokter, tapi kata dokter di situ nggak ada benjolan yang aku maksudkan. Sampai berdebat terus itu sama dokter, katanya nggak ada. Kalau misalkan itu penyakit, harusnya standby di sebelah kiri. Karena sakitnya memang di sebelah kiri. Terus pindah lagi ke dokter yang lain. Pas di dokter lain pun sama aja. Nggak ada, pas diraba-raba nggak ada. Selang itu tuh BAB-nya itu ada darahnya. Itu berlangsung selama setahun. Setahun darah terus. Baru berhenti pas pertama kali kesini.
apa ya, BAB biasa ya. Oh, BAB. BAB biasa, cuman campur ada darahnya. Dan itu tuh sehari nggak cukup 3 kali 5 kali. Setiap BAB itu bisa 10 kali bolak-balik. Sampai pernah itu paling banyak itu 20 ke atas, udah sampai tengah malam. Itu gimana rasanya, itu kaki semuanya tuh udah sakit karena buat bolak-balik ke kamar mandi aja. Setiap makan muntah, makanan mau masuk tapi si perut itu kayak nggak mau nerima, dimuntahin lagi. Kalau pas biasa-biasanya 10 kali. Pas pernah di puncaknya mungkin itu lagi sakit banget ya. Itu tuh nggak kehitung, dari maghrib aja udah 20 kali. Kenapa aku hitung? Soalnya biar tahu perubahannya tuh kayak gimana. Ada perubahan kah setiap harinya atau enggak. Nah pas puncaknya itu sampai tengah malam masih nggak mau berhenti. Sampai keluarga pun nggak pada tidur karena takut kenapa-napa ya. Tapi untungnya tuh nggak sampai kayak yang pingsan atau gimana karena dehidrasi ya, masih bisa tahan gitu. Nah pas bulan Desember sebelum Natal tahun 2023, kan aku kenanya Februari 2023. Pas Desember itu puncaknya pas waktu mau maghrib juga, itu rasanya kayak nafas udah di sini. Pas di kampung gitu, karena pulang nggak kuat di sini kan, nggak bisa berobat kemana-mana, belum tahu teteh juga. Desember itu tuh udah di sini sampai keluarga udah ngajiin Yasin juga, udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah kayak pamitan juga, udah minta maaf sama keluarga juga. Orang tua juga udah ya udahlah, maksudnya kalau misal mau pergi gitu. Karena kasihan juga kan nahan kayak begitu bolak-balik terus, sakit nggak tega. Nah abis itu ya udah, karena udah lemes banget, dirawat inap lah di kampung. Abis itu tuh berobat ke tempat lain, tapi alternatif juga. Itu bertahan cuma sebentar. Jadi selama di kampung itu berobat alternatif juga, cuman ganti-ganti orang, nggak ada perubahan sama sekali. Nah habis itu udah tuh puncaknya pas mau bulan Februari, udah mulai mendingan karena berobat lagi ke tempat lain, ke orang pinter lain lah, bahasanya orang kampung lah kayak gitu, orang Jawa kayak gitu. Nah terus aku maksain berangkat ke Jakarta karena di rumah itu udah kayak orang stres ya, maksudnya mungkin udah putus asa, udah capek, udah semuanya udah kayak gimana lah, udah capek banget. Terus maksa berangkat nyusul suami. Pas berangkat Februarinya itu rawat inap lagi, tapi berobat kesini itu kalau nggak salah Februari juga. Itu lihat pertama kali di Instagram. Kan tadinya memang itu udah mulai nggak bisa jalan ya, kaki tuh udah mulai nggak bisa jalan, cuman bisa baringan. Nah pas maghrib itu cuman doa sama Allah, ya Allah tunjukkan jalan supaya aku bisa berobat lagi, pengen sembuh. Terus nggak sengaja, mungkin itu petunjuk dari Allah atau bagaimana, scroll Instagram, mau itu pas posisi mau maghrib, scroll Instagram, lihat Instagramnya teteh. Hari itu juga langsung aku hubungin. Tadinya belum dapat jadwal karena dari adminnya itu kayak nunda terus. Tapi karena berhubung perut udah nggak kuat banget, maksain kesini tanpa konfirmasi ke admin. Hari Sabtu konsultasi, hari hari Sabtu konsultasi, terus disuruh teteh minum itu. Hari Rabunya suruh kesini lagi, itu penanganan baru sekali. Pas waktu mau kesini itu nggak bisa, susah lah buat jalan, muntah-muntah di stasiun karena aku pakai kereta kesininya, muntah-muntah terus.
nangis karena susah. Baru selangkah 2 langkah ini nggak bisa digerakin, harus nangis dulu, harus pokoknya tuh perjuangan banget. Baru kesini penanganan lumayan mendingan. Bulan Februari itu kan pas dirawat itu perut posisi keadaan bengkak gede di rumah sakit. Pas sorenya itu di sini ya, posisi ke kanan ya, dari pinggang dari rusuk ke sini melintang ke sini, itu gedenya segini tuh kayak gini. Iya, benjolan kayak apa sih, kayak mangga ya, kayak mangga ditaruh di sini, tapi emang beneran itu nyata gede banget. Itu belum apa ya, dokter pun masih belum tahu ya. Terus pas lagi apa ya, aku kasih tahu suami, ini kok ada benjolan gede banget gitu. Pas dipegang-pegang, iya ini perut itu keras kayak orang hamil ya. Nah habis itu tuh nggak tahu kenapa ada inisiatif di kepala, minta tolong fotoin, kirim ke teteh, ke adminnya. Pas dikirimin, maghrib itu juga perut udah kayak mules. Langsung BAB terus bolak-balik, tapi itu BAB-nya tuh cair ya. Tapi berasa, udah rasanya tuh nggak karu-karuan, itu baunya tuh kayak setahun, aku bertahun-tahun nggak dikeluarin. Itu beneran nyata ya, bolak-balik terus. Nah dari situ udah mulai nih, di sini mulai kempes. Pas BAB lagi ini mulai turun lagi, mulai turun. Itu pas waktu masuk ke rumah sakit selama setengah bulan. Setengah bulan itu nggak bisa makan, nggak bisa minum. Setiap minum sesendok langsung dimuntahin. Makanya kenapa dirawat inap? Karena udah dehidrasi ya. Nah pas habis kirim foto itu terus BAB terus berulang kali. Dari situ tuh udah mulai ada nafsu makan ya, pengen makan gitu. Tapi karena dokter takutnya infeksi, karena setengah bulan nggak bisa makan, akhirnya cuman pasang selang di hidung ya, dikasih susu. Minumnya cuman kayak begitu doang, makannya cuman berapa mili doang, 50 ya. Nggak ada kenyangnya, nggak ada gimana nya, nggak boleh minum air putih. Cuman susu itu doang, masukin selang setiap berapa, 4 jam loh, 4 jam sekali. CT scan itu nggak ada. Pas rumah sakit pertama CT scan nggak ada. Nah terus dirujuk ke rumah sakit yang lain ya, yang lebih terkenal lagi, yang apa sih, peralatannya memadain. Iya. Nah dari situ mulai pemeriksaan lagi, CT scan lagi, tetap aja di situ tuh nggak ada. Sampai masukin apa sih, kayak selang yang ada kamera ya. Ya endoskopi lah bahasa dokternya. Dari situ pun apa yang nggak teraba, nggak terdeteksi di sininya. Benjolan yang melintang ke sini, benjolan yang dimanapun itu nggak terdeteksi sama CT scan sama endoskopi. Tapi kok bisa nggak deteksi? Kan ada itunya, rasa. iya memang kerasa, tapi pas waktu dokter bedah apa sih, dokter penyakit dalam pokoknya lah, pas ngecek di sini tuh kayak ya memang nggak ada, diraba-raba memang nggak ada. Tapi giliran dokternya udah pergi ya, udah pergi, ini muncul lagi. Jadi kayak ngerjain kayak gitu. Kalau dokternya ada, ya ini nggak ada. Tapi pas dokternya pergi, ini muncul. Terus Maaf, flashback dulu ke awal. Jadi awalnya Tesya tuh Elin itu sehat apa gimana? sehat walafiat. Sehat. Terus? Ya udah tiba-tiba kayak begitu aja, tiba-tiba perut sakit kok bisa menjalarnya sampai kemana-mana. Ini tuh perut sakit tapi menjalarnya ke kaki, ke pinggang, ke apa sih, kemaluan perempuan, ke belakang buat BAB juga, semuanya tuh menjalar.
karena udah ke dokter, dokternya juga ngomongnya nggak ada. Oh iya, pernah tuh pas BAB darah itu kan ke dokter spesialis penyakit dalam sama ya. bedah ya. Kalau di penyakit dalam itu kan dicek, maaf ya bahasanya tuh kayak duburnya itu dicek sama dokternya. Udah dicek, nggak ada, kata dokter, katanya apa sih BAB-nya ada darahnya. Tapi kenapa ini nggak ada? Biasanya kalau misalkan BAB-nya darah dicek itu ada darahnya, dicek sama dokternya. Tapi ini nggak ada. Tapi memang saya ngerasainnya kayak begitu dok, kataku gitu. Tapi beneran itu nggak ada. Ada non medisnya gimana? Ya pikiranku ya kayak gitu ya. Karena kayak nggak wajarnya benjolannya kan jalan-jalan, nggak menetap di satu tempat. Bener kata dokter. Kalau misalkan ini ada penyakitnya, otomatis menetap di satu titik, kata dokter. Tapi yang aku rasakan itu ya udah naik turun, muter-muter aja di perut. Kadangan suka-suka dia lah mungkin ya. Kadangan di sini, kadang mau di bawah, mau di atas, mau di tengah. Ya mungkin kayak Punya musuh siapa mungkin kayak persaingan jualan ya, mungkin bisnis kayak gitu bisa jadi ya. Tapi pikiran aku saat itu kan nggak mau seuzon sama orang ya. Pikirannya ya udahlah ini penyakit dari Allah, nggak mau berpikiran oh ini dari ini nih, dari ini kayak gitu. Jatuhnya kan kita nanti timbul fitnah ya. Ini ya. Mau aku kasih tahu, ini benjolan setiap jam 6 maghrib. Jam 6 maghrib mulai muncul. Mau di titik kanan, kiri, mau kemanapun itu muncul semua. Itu titiknya itu maghrib. Maghrib itu udah mulai muncul. Sampai malam. Sampai malam. Mau di sini, mau yang kecil segini, mau yang bentuknya kayak telur di sini. Semuanya pada muncul. Sampai sekarang. Dan itu tuh sampai malam ya. Kalau misalkan suami pulang habis dari toko, baru suami ngecek, kayak dielus-elus pakai minyak bidara lah ya. Kalau misalkan habis dielus-elus kayak begitu tuh, baru dia mau tenang. Si benjolan itu mau hilang. Tadinya kan kayak pada sakit ya, kalau muncul itu benjolan itu sakit. Kadangan itu harus nangis-nangis dulu kalau mau tidur. Karena apa? Karena pada muncul karena sakit. Sampai kemarin itu munculnya tuh di pas maaf ya di atas kemaluan persis kayak mau keluar ya. Itu gede segini lah ya kayak. Terus kata suami gini, perasaan kemarin ini benjolan di atas sini ya, di atas kemaluan. Tapi kok ini kenapa naik lagi di samping pusar gitu. Ya kan udah pernah aku bilang, itu jalan-jalan, nggak menetap di satu tempat. Tadinya tuh, maaf suami itu kurang percaya ya. Kurang percaya masalah, ya non medis lah ya. Jadi pas pertama kali mau berobat ke sini tuh, ya harus berdebat dulu, cekcok dulu. Tapi alhamdulillah, cuma 2 kali. 2 kali itu berdebat masalah berobat. Semakin kesini mungkin dia udah tahu, kok ini kayak nggak wajar gitu. Nah dari situ udah ngizinin aja setiap kali aku mau kesini, ya udah diizinin aja. Kalau dari segi ini ya, alhamdulillahnya ya, dari yang tadinya nggak bisa makan, udah mulai bisa makan. Dari yang tadinya nggak bisa jalan, sedikit-sedikit udah mulai bisa jalan, udah mulai bisa beraktivitas. Tadinya cuma baringan aja, sekarang udah bisa makan, udah bisa jalan. Kemarin pas bulan awal-awal tahun ini ya, udah bisa diajak puasa. Tadinya bulan puasa tahun kemarin itu nggak bisa. Dicoba kemarin 2 hari, alhamdulillah bisa. Berarti udah berapa tahun itunya penyakit ini? Dari tahun berapa tadi? 2023. Februari tahun ini 2 tahun. 2 tahun. Iya.
Sekarang tuh udah enakan ya perutnya. Tadinya kalau jalan itu kayak ada yang ngeganjel di sini ya. Jalan itu kayak kayak orang lagi hamil, jadi kayak harus megangin perut karena sakit. Sekarang ya tadi pas dicoba, alhamdulillah sih nggak, duduk aja kayak begini nggak ada. Sebelum kesini kan emang tiap hari di sini benjolan lah, muter-muter aja jalan, gede kan setelur. Sekarang alhamdulillah ini mendingan. Cuman ya itu rasanya sakitnya nggak bisa digambarkan, sakit banget, kayak ditarik-tarik ya, apa sih, berasa nafas aja kayak susah banget. Pas sebelum dipegang kemarin-kemarin itu kalau nafas di perutnya tuh sakit, kayak ditarik kayak begitu. Tapi sekarang udah entengan. Di dada kan memang sakit, di ulu hati ini juga sakit. Ini paling sakit sama di sini yang ada benjolannya. Pas penanganan emang sakit banget karena mungkin hampir seluruh badan kayak emang apa ya, ada mungkin ya, ada semua. Jadi pas ditarik dari belakang aja udah panas ya. Dari belakang itu pas ditarik itu udah panas di ininya. Terus pindah ke sana kemari, paling sakit di sini. Di apa di sini nih? Paha ya, di paha sama di perut. Yang paling sakit banget. Kenapa ya teriak-teriak? Karena memang rasanya tuh nggak bisa dibilangin gimana sakitnya, levelnya atau bagaimana. Karena memang sesakit itu. Kalau ada sih yang ngomong kayak apa ya, lah emang ada kayak begitu gitu kan. Banyak banget yang nggak percaya namanya kayak begitu, tapi memang ada, aku ngerasain gitu. Jadi jangan ngomong nggak ada hal-hal kayak begitu gitu. Mungkin yang ngomong kayak gitu belum ngerasain rasanya sakit kayak begitu, belum pernah ngalamin. Jadi ya udah, aku juga nggak mau terlalu yang orang harus percaya banget ya, nggak, susah kan ya meyakinkan orang yang kayak begitu. Kalau minta maaf ya mungkin bagi setiap orang itu punya salah ya. Namanya kita manusia, mulutnya terkadang tanpa sengaja kita menyakiti hati orang lain. Bagi orang yang tanpa sengaja aku sakitin, entah itu sengaja atau enggak, aku pribadi minta maaf. Dan aku pun apa ya, Teteh selalu ngomong gini, maafin aja semua orang yang udah nyakitin kita. Mau kayak bagaimanapun, orang jahat, orang baik itu ada gitu. Aku cuma mau menyampaikan ya, terima kasih ya. Terima kasih buat orang tuaku yang selama ini mendukung, mau nganterin aku berobat ke sana kemari waktu di kampung. Sekarang karena aku di Jakarta, terima kasih sekali buat suami aku yang udah bener-bener sabar banget. Harusnya pulang kerja duduk enak ngopi gitu ya, ini harus ngurusin aku yang tiap malam ngerengek terus tiap malam karena perutnya bengkak, perutnya sakit, benjolan kesana kemari, lari-lari. Terima kasih udah sabar banget. Ke Teteh ya, terima kasih banyak. Nggak bisa ngomong ya yang gimana-gimana, cuman ketemu sama Teteh itu kayak apa ya, nggak disangka-sangka ya. Jujur ya, bisa dibilang aku tuh berobat ke sana kemari tuh udah habis-habisan ya. Dari kayak tabungan, perhiasan, apapun itu udah aku jual buat berobat, tapi nyatanya nggak ada perubahan. Tapi aku berobat sama Teteh, apa ya, Teteh itu nggak ngomong masalah biaya. Akunya nggak enak jujur, Teh aku mau ke sini. Teteh pernah nanya, kenapa kamu nggak kesini?
Jujur teh aku nggak ada biaya karena benar-benar udah habis-habisan. Terus kata teteh ngomong kayak gini marah-marah. Saya nggak pernah minta duit kamu. Yang paling penting kamu tuh kesini. Yang paling penting kamu sembuh dulu. Jangan mikirin duit, jangan mikirin apa-apa. Kata teteh kayak gitu. Jadi makanya aku bener-bener berterima kasih banget sama teteh. Bagi orang yang ngehujat teteh, yang nggak percaya sama teteh, kayaknya tuh mungkin belum tahu teteh kayak gimana gitu. Bagi aku yang udah ditolong sama teteh itu udah bener-bener kayak terima kasih banget. Tadi pas teteh megang ini emang sering sakit ininya ya. Terus kalau makan serba makanannya tuh kayak rasanya pahit. Ini nafas itu sakit banget. Tuh berasa kayak mau meletus ya ini perut. Semuanya sakit. Padahal kamu kecil banget ya perutnya. Makan aja cuma segini udah berasa kayak penuh banget ya. Ini nggak ada kan? Ini udah Nggak ada, nggak ganjel maksudnya. Ya, kalau ini mah udel tetap ada, masa udelnya nggak ada. Oke. Terima kasih buat sahabat misi semuanya yang sudah menonton hari ini videoku penyembuhan ke pasien. Semoga kalian semuanya bisa mengambil pelajaran dari yang ada sekarang. Tetap ibadah yang baik, tetap berpikir positif, terus boleh percaya dengan gue, boleh tidak. Tapi yang saya sajikan di sini bukan untuk kalian cemooh, tapi pelajari baik-baik. Kalau kejahatan itu selalu harus kita waspada. Dan keimanan yang menjaga semuanya. Kita doakan Elin dan pasien lain biar sembuh. Dan buat teman-teman semuanya yang ada di rumah, sahabat misi semua yang lagi nonton, kalau lagi sakit semoga Allah angkat penyakitnya, dikasih kesehatan lagi. Buat sahabat bisnis yang lagi banyak masalah, semoga Allah selesaikan masalahnya. Dan buat semuanya jangan lupa yang belum subscribe, penontonnya banyak tapi subscribe-nya dikit, yuk kesini. Nah tolong di subscribe, pencet karena gratis, terus di like, share, dan komen. Komen-komen kalian itu harus komen-komen yang positif ya, biar membangun dan saling mendoakan. Kalau ada kritik sedikit atau ada saran boleh. Terus yang mau jadi narasumber di Ria Puspita Official boleh hubungin adminku Ririn, ada di sini. Nanti sama Ririn dikontak balik. Oke. Terima kasih buat sahabat misis. Kali ini untuk pengobatannya kita selesaikan karena ada beberapa yang harus dilakukan Elin di luar kamera. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.